Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah seorang siswa yang memimpin kita di dalam doa. Hari ayatnya silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa berdoa kita masing-masing. Berdoa online. Berdoa masing-masing. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai dari pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Mengecek kehadiran anak-anak. Oke, bulan Ada, Bu. hari, Afri, Nia, oke. Kalau semuanya hadir, maka kita akan langsung pada inti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Persebaran apa? Flora dan fauna Indonesia. Oke. Di sini siapa yang tahu flora itu apa? Tumbuhan. Oke. Kalau fauna? Hewan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Baik, di sini pada menyiapkan sebuah video pembelajaran yang akan Ibu tanyakan kepada anak-anak. Kemudian setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit. Kemudian anak-anak akan mengajarkan ayat-ayat ini. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan untuk spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Ternyata, untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Untuk berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik sebagai furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Untuk fauna bagian barat dan fauna bagian tengah dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Wallace. Sedangkan untuk fauna bagian tengah dan fauna bagian timur dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan fauna tipe Asiatis mencangkup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, banteng, harimau, dan badak bercula satu. Selain jenis mamalia, di wilayah ini sering dijumpai juga jenis reptil dan berbagai jenis burung. Untuk selanjutnya, yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau sering disebut dengan Pulau Wilayah Kepulauan Wallace, mencangkup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, uskus, dan komodo. Fauna Indonesia bagian timur. Untuk fauna Indonesia bagian timur sering disebut dengan fauna tipe Australis, mencangkup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada kanguru, landak irian, walabi, dan cendrawasih. Nah, itulah materi mengenai keadaan flora dan fauna di Indonesia ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Dadah!
Terima kasih sudah menonton konten Gradupedia. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan bagikan konten Gradupedia ke teman-teman kalian. Itu adalah video tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, flora-flora yang ada pada Indonesia bagian barat, karena iklim di sana adalah iklim yang hujan atau iklim yang dingin, memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi di sana sangat memiliki sangat banyak tumbuhan-tumbuhan yang beraneka ragam. Sedangkan pada Indonesia bagian tengah, di situ karena memiliki iklim yang tropis, jadi di situ tumbuhan yang ada itu cukup langka. Misalnya kita di sini yaitu cendana. Sedangkan pada bagian Indonesia Timur itu biasanya dia beralihan dari Australia, sehingga flora dan fauna yang di sana biasanya mirip dengan yang ada di bagian barat. Mungkin itu sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akan membagikan LKPD. Ibu minta duduk secara berkelompok 2 orang, kemudian menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Nah, sebelum itu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah peta. Nah, Ibu minta anak-anak membuat garis yang membagi antara 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat, dan hewan-hewan apa saja yang ada di daerah-daerah tersebut sesuai dengan pembagiannya. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, baik, ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas tersebut. Sudah. Oke, kelompok 1 silahkan presentasi ke depan kelas. Teman-teman yang lain silahkan memperhatikan ke depan ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami membagi 3 wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama dari bagian sini ini untuk wilayah 1, ini untuk wilayah 2, dan ini untuk wilayah 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Ibu minta diumumkan kembali. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mempresentasikan hasil kerja. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Nah, di dalam pembagian ini masing-masing hewan yang ada dan tumbuhan yang ada di dalam bagian-bagian itu memiliki keanekaragamannya masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta sama-sama peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Siang.